wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghemat waktu saya langsung aja. Saya suka menerangkan sesuatu itu dalam perkara agama tentunya dengan menggunakan permisalan ya, perumpamaan. Masih ingat di tahun lalu saya membawa Ramadan itu, menjadikan Ramadan itu atau menerangkan bagaimana kita meningkatkan kualitas Ramadan kita itu seperti pedagang, ya. Entry point-nya ketika itu adalah tidak seorang pun yang berdagang dia mengharapkan utangnya lebih banyak dari asetnya. Betul? Menurut Anda ini bodoh atau pintar? Dagang, usaha, tapi utangnya lebih banyak dari asetnya. Maksudnya apa? Kita beribadah di Ramadan, boleh jadi pahalanya banyak, 1 miliar umpamanya, tapi 11 bulan boleh jadi dosa lebih banyak kan? Itu artinya antara aset dan utang lebih banyak mana? Menurut antum itu bodoh atau pintar? Kalau saya jawab, anak kecil juga tahu kok jawabannya. Paham? Jadi mari berusaha agar tidak ada utang tapi aset bertumpuk, ya. Kenapa? Saya waktu itu jelaskan bahwa Islam itu dan seluruh syariatnya itu adalah barang mahal. Ramadan itu hanya bazar. Betul? Tadi saya ibaratkan bahwa pameran material rumah mewah, saya ulangi, pameran material rumah super mewah yang harganya sangat terjangkau. Surga itu rumah mewah super mewah, bukan? Dan tidak ada satu amalan pun yang susah untuk dikerjakan dalam Islam, bukan? Dapat dibeli surga itu oleh orang yang paling kaya sampai orang yang paling miskin. Masih ingat? Saya yakin gak ingat, karena dari wajahnya ketahuan. Jangankan tahun lalu, bulan lalu aja saya yakin gak ingat. Tapi kalau antum gak ingat itu kan masalah antum, bukan masalah saya. Itu masalah lo, bukan masalah gua. Masalah gua, masalah saya adalah menerangkan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah gambaran, permisalan. Karena nanti Ramadan juga kita ketemu kan sekali, jadi ini materi saya bagi dua, ya, bahwa Ramadan itu klinik. Tahu klinik, ya? Klinik itu pasti orang kesana ingin sehat atau sakit? Sehat kan?
Paham? Jadi klinik itu biasanya selalu memberikan kepada orang bagaimana cara hidup yang sehat. Ramadan itu adalah sebuah ajang, sebuah tempat di mana kita mulai berbenah diri dengan hidup sehat. Saya tidak berangkat dari hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian sehat. Ini hadis palsu. Faham? Ini hadis tidak bisa dijadikan landasan. Ini hadis yang tidak sahih. Bahwa secara kedokteran modern, sains, bahwa puasa itu selalu mendatangkan kebaikan yang sangat banyak bagi pembentukan sel-sel tubuh manusia. Intinya, semua para dokter sepakat bahwa puasa itu sehat. Tapi sehat yang saya maksudkan hari ini adalah berbeda dengan sehatnya para dokter. Kalau dokter selalu memfokuskan sehat itu pada fisik, jasmani, karena mereka selalu menggunakan adagium orang Yunani, mens sano in corpore sano. Betul? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya selalu mengatakan sejak dulu bahwa ini adagium tidak benar berdasarkan teori ilmiah maupun empiris. Iblis itu sehat nggak? Sangat sehat. Jahat nggak hatinya? Firaun sehat nggak? Koruptor sehat nggak? Para maling sehat nggak? Hatinya bermasalah kan? Paham? Jadi orang yang sehat itu tidak dijamin hatinya sehat. Coba lihat orang paranoid, itu sehat-sehat nggak badannya? Iya. Orang yang berpenyakit megalomania, itu kan psikopat bukan? Coba lihat orang autis, sehat-sehat nggak badannya? Itu tidak serta-merta orang yang sehat fisiknya itu akan sehat jiwanya. Jadi mulai hari ini katakan kepada filosofi tadi, please go to hell. Yang benar adalah sehatnya jiwa itu akan mendatangkan sehatnya jasad, karena dijamin oleh Quran maupun Sunnah. Paham? Contoh, Allah bilang dalam surat 22 ayat 32 bahwa seorang hamba yang selalu mengagungkan syariat Allah itu karena hatinya sehat. Dzalik, kata Allah, demikianlah perintah-perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, sungguh itu datang dari hati yang bertakwa. Dan semua sepakat tidak ada hati yang lebih sehat dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Paham? Dalam yang kedua, apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In saluhat, saluhal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baik seluruh gerak anatomi manusia. Wa in fasada, fasadal jasadu kulluh. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anatomi manusia. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati manusia. Maka yang saya maksudkan sehat di sini adalah sehatnya hati, adalah sehatnya jiwa. Paham? Tetapi saya membandingkan antara sehatnya rohani dengan menjadikan apa yang dibutuhkan oleh sehatnya jasmani. Baik. Biasa kalau dalam dunia kedokteran atau Anda yang sedang menjalani hidup sehat atau program hidup sehat, biasa kan selalu dengan 3 program ya. Pertama adalah mengatur pola makan alias diet, betul? Karena perut adalah sumber energi, tapi perut adalah sumber penyakit. Seperti hati bagi manusia,
dia adalah sumber kebaikan, dia sumber kejahatan pula. Paham anak-anak? Nanti saya jelaskan. Kalau Anda ingin sehat, maka aturlah pola makan. Kalau Anda ingin hatimu sehat, maka zuhudlah. Jadi kalau dunia kesehatan modern, dunia fisik mengatakan Anda atur makanan, maka kalau diet bagi hati adalah zuhud terhadap dunia. Karena dunia merusak jiwa, sama dengan makanan juga bisa merusak tubuh manusia. Nanti saya berikan dua analogi antara dunia dengan makanan. Berarti yang kedua, untuk hidup sehat Anda harus mengurangi lemak, bukan? Lemak itu penyakit. Ketika dia lebih, Anda harus membersihkan kolesterol, bukan? Dan Anda harus membersihkan, melakukan detoksinasi racun, bukan? Racun, lemak, dan kolesterol bagi hati adalah dosa. Betul? Maka Anda perlu melakukan pembakaran dosa. Sebagaimana Anda perlu melakukan pembakaran lemak, racun, dan lain-lain. Dimengerti? Kemudian yang ketiga, bahwa Anda sudah membakar lemak, sudah mengatur pola makan, tapi kalau tidak hidup bersih, kira-kira sehat tidak? Tetap, maka pola bersih itu penting. Paham? Maka bersih dalam agama tentu halal, haram. Betul? Allah bilang baik, bersih itu adalah halal. Dan Allah bilang kotor itu adalah haram, rijis atau fahisyah. Ini wajib dijauhi. Bersih itu dua. Pertama adalah bersih anggota badan, yang kedua bersih lingkungan. Betul? Betul? Anda boleh makan teratur, ya. Tapi kalau istirahat nggak teratur, kacau nggak? Kacau, ya. Bisa dimengerti? Nanti saya berikan gambaran ini dalam urusannya dengan agama atau urusannya dengan jiwa. Baik. Tadi saya katakan bahwa kalau orang ingin pola hidup sehat, biasa seluruh para dokter selalu menganjurkan dia untuk memperhatikan apa yang dia makan, bukan? Betul? Perhatikan apa yang kamu makan. Makanya kata Nabi apa? Yang paling membawa kerusakan pada manusia itu adalah perut. Begitu juga banyak al-Quran. Dan yang merusak hati apa? Dunia. Paham? Kalau ditanya apa itu dunia, saya mau tahu definisi dunia pernah saya jelaskan di sini. Masih ingat nggak definisi dunia? Nggak ingat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Definisi dunia sederhana saja. Segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Paham? Segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu, itu dunia namanya. Paham? Dasar hukumnya surat 3 Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan sesuatu yang paling disukai oleh nafsu itu. Awowo suka awewe, awewe suka awowo. Syahwat, nafsu biologis, punya nggak? Bicara dunia kan bicara itu, bukan? Nikmatnya dunia kan nikmat di antara dua paha, bukan? Punya anak, betul? Punya harta, tempat tinggal, ya, punya investasi di mana-mana, punya kendaraan, betul? Ayat tadi Allah bilang dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu hanyalah hiasan dunia. Dari sini saya membuat sebuah definisi sederhana. Dunia adalah segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Anda banting tulang sampai tulang lunak, tinggal di sini sampai malam cari apa tadi, bukan? Ya cepat-cepat. Paham? Dan berapa banyak Anda mendurhakai Allah gara-gara duniawi, bukan? Betul? Paham? Jelas ya? Sekarang kita lihat, dunia dengan makanan sama, dia menjadi sumber energi, bukan? Tadi kan
Makanan adalah energi bagi sumber energi bagi tubuh, seperti dunia membuat Anda eksis, bukan? Tadi sarana-sarana tadi bikin Anda eksis, kan? Tetapi ketahuilah, dunia dan makanan sama fungsinya, cuma sekedar alat, bukan tujuan. Anda hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Cepat jawab. Atau makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Berarti makanan kan cuma apa? Alat, kan? Kemudian dunia itu kan cuma transit, bukan? Dan Anda diizinkan Allah hidup yang pertama, namanya duniawi, agar Anda mempersiapkan kehidupan yang kedua, pertama akhirat, bukan? Berarti fungsi makanan bagi tubuh tidak ada bedanya dengan fungsi tubuh dan fungsi dunia bagi hati, bukan? Cuma sarana, bukan? Bisa dimengerti? Contoh lain, dunia itu seperti makanan, selalu berubah dari waktu ke waktu. Coba Anda lihat, yang namanya bebek tetap diubah-ubah, bebek juga, kan? Mau bebek kalero lah, bebek kalio lah, ya bebek juga dihiasi. Seperti itu dunia, bukan? Selalu gonta-ganti modelnya, betul? Dan membuat orang tergiur, begitu selesai makan, tumpuk racun di tubuhnya. Seperti itu dunia, bukan? Coba bikin roti itu modelnya banyak-banyak, bukan? Tetap dari terigu juga, kan? Mau brownies, mau beranak, mau berinis, terigu juga, kan? Dihiasi demikian rupa dan kemudian menggiurkan. Siapa yang tidak tergiur dengan dunia? Seperti Anda kalau browsing makanan, Anda pengen tahu detail, bukan? Betul? Seperti itulah dunia. Coba lihat surat 7, maaf surat 30 ayat 7, coba. Ar-Rum, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Orang-orang kafir, manusia itu biasanya kalau apa yang tampak dari dunia dia pengen tahu detail sekali, tetapi terhadap akhirat dia lalai. Anda itu kalau ngaji nggak serius, tapi kalau makan serius beneran. Betul, kan? Kelihatan, kan? Kelihatan. Coba kalau ada makanan di sini, duduknya kayak gitu-gitu. Betul, kan? Coba kalau tadi masjid ini menghidangkan makanan, gak ada yang pulang, pasti duduk makan, ya. Betul? Tapi kalau urusan akhirat, nanti aja masih muda ini. Betul, ya? Itu kelihatan apa? Dia sibuk, apa? Yang lagi nunggu pekerjaan. Dia pergi gas-gas pekerjaan. Tahu-taunya koin, gak bawa apa-apa, kan? Toh sama dengan makan, kekenyangan tetap. Paling juga tidur, kan? Habis kekenyangan apa? Tidur. Habis kerja-kerja kumpul harta mati, bawa belakang, kan? Betul? Dunia itu sama dengan sama dengan makanan, bukan? Seberapa? Yang Anda makan mau enak kan, gak enak kan, tetap di belakang, gak dibuang. Dan seperti itulah dunia, kata Allah di surat 6 ayat 94. Betul? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktukum ma khawalnakum min zuhurikum. Sungguh kalian pasti akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, mati. Dan apa-apa yang kalian kumpulkan sepanjang hidup kalian, dunia dan istrinya tadi, akan tertinggal di belakang kalian. Kalau saya, apa kata Nabi? Mayat itu diikuti oleh 3, ya. Yang 2 kembali, yang 1 tetap bersamanya. Anda sayang sama istri Anda? Sayang? Sampai hari ini masih cinta? Masih enggak? Ya, mudah-mudahan istrimu dengar di YouTube bahwa suaminya yang sedang belajar dilamar, cintanya diragukan. Saya tanya, masih cinta istri enggak? Itu jawabannya enggak selantang. Masih cinta? Saya tanya masih cinta, jawabnya iya. Saya tanya lagi, kalau andai kata kamu sangat besar cintamu kepada istrimu, kemudian kamu diminta, kalau istri ditakdirkan Allah meninggal duluan dan dia minta kamu memaku kepalanya di kubur, mau nggak? Anda punya harta, punya mobil apa yang paling mewah, menemani Anda di kubur nggak? Kelak engkau pergi, tidak lebih daripada kotoran yang kamu tinggalkan di WC, kan? Sama nggak?
Bagaimana kamu sibuk dengan bakal kotoran? Dia hanya mengantar kamu kemana-mana. Kok bawa nggak? Bawa kamu aja repot, bawa mobil loh. Duluan kembali bukan? Kata Allah, tinggal di belakangmu. Seperti makanan yang kamu makan di hotel yang super mewah sekalipun, tetap di kloset bukan? Di sana kan limbah bukan? Dan yang bersamamu adalah amalmu. Betul? Contoh lain, dunia tadi saya bilang sangat menggiurkan seperti makanan. Orang rela melakukan apa saja demi sesuap nasi bukan? Betul? Orang menjual kehormatannya, harga dirinya, wibawanya demi apa? Demi sesuap nasi. Doli misalnya. Kalau doli ditutup, anak-anak kami makan apa? Betul? Semua mengatakan dunia. Dan tidak seperti itu. Kenapa? Bahwa semua urusan makan. Dan Anda tahu, karena dunialah Anda bisa menggadaikan agama Anda. Dan itu terulang di Quran tidak kurang dari 20 kali. Saya tidak usah karena bagaimana waktu, Anda bisa lihat di surat 16 ayat 106 dan 107 surat An-Nahl. Bacanya sendiri di rumah ya. Kalau nggak hafal itu masalah lo, bukan masalah gua. Saya hafal aja udah capek. Yang kedua, surat 6 Al-An'am ayat 70. Surat 7 ayat 50, 51. Di semua ayat Allah mengatakan orang menggadaikan agamanya, memilih kekafiran lebih karena dunia. Seperti Anda kalau makan lupa bini, lupa anak. Betul kan? Dia kan bilang cinta bini, tapi kalau di restoran lagi makan kan nggak ingat bini. Ya jelas. Jadi dunia itu sangat membahayakan jiwa bukan? Sangat-sangat membahayakan jiwa. Bahkan dunia itu seperti dunia mengandung racun, maka makanan banyak mengandung racun, dunia juga mengandung racun. Kenapa? Iblis menyesatkan kita itu dengan dunia bukan? Banyak sekali. Anda bisa lihat di surat 31 surah Luqman ayat 33. Jelas ya? Anda bisa lihat di surat 35 surah Fatir ayat 5 dan 6. Dalam Sahih Bukhari Muslim apa kata Nabi? Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Apa kata Nabi? Yang paling aku takutkan dari berbagai ketakutan atas kalian sepeninggalku itu adalah apa yang aku takutkan? Yang aku takutkan adalah ketika dunia dan perhiasannya dibuka kepada kalian, lalu kalian menanggalkan agama kalian. Di dunia ini tidak ada makan siang yang gratis kan? Betul? Apa saja pasti NPWP kan? Nomor piro, wali piro bukan? Bil fulus, kullu syai'in tembus. Bila fulus, kullu syai'in mampus. Semuanya bicara adalah dunia. Dan tidak sedikit orang menggadaikan agamanya adalah karena ada agama. Orang alim yang mengetahui satu kebenaran bisa rusak jiwanya karena racun dunia. Dan tidak sedikit ustadz-ustadz yang menyembunyikan kebenaran demi kedudukan duniawi bukan. Dan Allah memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana ya tentang Bal'am, seorang ulama dari Israel yang sangat paham terhadap Taurat yang diajarkan Musa, tetapi karena dunia dia meninggalkan agama tadi. Dia meninggalkan kebenaran yang diketahui. Surat 7 Al-A'raf ayat 175 dan 176. Saya selalu beritahu antum kalau ngaji mesti bawa Quran kan? Udah hafal belum? Baru kepala. Kalau antum pegang Quran sambil buka-buka kan hilangin ngantuk kan? Antum duduk dengerin kayak hafal aja. Kayak juz 30 juz sudah hafal gitu nih. Saya tanya, juz 30 udah hafal belum? Yang 30 juz? Terbiasa 30 balik aja loh. 30 juz enggak, juz 30 enggak, terus berapa?
Ya, ini termasuk kabar dunia kan. Baik, jadi coba lihat ayat tadi kata Allah, ya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Mari aku bacakan kepada kalian tentang seseorang yang Allah berikan pemahaman yang mendalam, yang sangat baik terhadap agama, terhadap ayat-ayat Allah, yakni kitab Taurat. Tetapi karena dia melepaskan dirinya dari kebenaran yang diketahuinya tadi, tentu pasti ada kepentingan, betul? Lalu syaitan kemudian mengikutinya dan setan pun menyesatkan. Apa yang menyebabkan ulama ini? Apa yang menyebabkan orang ini sampai dia meninggalkan kebenaran yang sudah diketahuinya? Allah jelaskan di surat yang sama ayat 176. Walau syi'na larafa'nahu biha. Seandainya kami kehendaki, kami angkat derajatnya. Maksud Allah, sekiranya dia berpegang teguh dengan apa yang kami ajarkan kepadanya, maka pasti kami angkat derajatnya. Bukankah Allah senantiasa mengangkat derajat orang beriman dan berilmu, bukan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu di beberapa derajat. Surat 58 ayat 11. Tetapi apa kata Allah? Walakin akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi orang itu lebih condong kepada dunia dan mengikuti nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka dia tidak ubahnya seperti anjing. Itu namanya ustadz anjing namanya. Ya, nah, yang anjing dibilang anjing bukan saya kan? Yang bilang anjing siapa? Quran. Jadi kalau tersinggung, oh begitu Quran. Kalau berani sih, paham? Nah, dan Anda tahu Quran itu, anjing itu punya sifat apa? Kenyang, tidak pernah puas, lapar pun tidak pernah puas. Ketidakpuasannya dengan selalu menjulurkan lidah, apa saja dijilat. Betul? Maka tidak heran kalau ulama cinta dunia menjilat kanan kiri ya. Dia menjual ayat sana, jual ayat sini gitu ya. Biasa kalau ulama yang sudah itu penyakitnya habis, bukan? Artinya dia menyesatkan dan membahayakan orang, bukan? Seperti anjing rabies, tahu? Berbahaya nggak anjing rabies? Pertanyaan saya, lebih berbahaya mana? Digigit anjing rabies atau ustadz yang sesat dan menyesatkan tadi? Mana lebih berbahaya bagi kita? Sadar jawabnya? Jelas? Dan itu adalah akibat racun dunia. Paham anak-anak? Olehnya itu, pola makan itu ya seperti Anda konsumsi sekedarnya saja seperti makanan. Kalau di surat 7 Al-A'raf ayat 31, akhir ayat itu Allah katakan, ya surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. Di akhir ayat itu Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang israf, berlebih-lebihan. Bayangkan, makanan Anda makan berlebihan membawa penyakit, apalagi dunia, bukan? Maka jadikan dunia sekedarnya saja. Seperti yang diterangkan Allah di surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Konsentrasikan, bersungguh-sungguh cari akhirat dan jangan lupa duniamu. Sekedarnya saja. Di sini Allah tidak bilang bersungguh-sungguh dengan dunia ya. Allah suruh kita bersungguh-sungguh kepada akhirat, tapi jangan lupa dunia. Sebab kalau Anda mencari akhirat tidak menguasai dunia akan jadi beban buat orang. Paham? Sebaliknya, sekedarnya saja, jangan berlebihan, sebab dia akan menghalangi jalanmu ke akhirat. Sehingga ambillah dunia itu sekedarnya saja, seperti kata siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah memegang kedua bahuku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw sabirin sabil. Paham? Hendaklah engkau di dunia ini seperti orang yang asing yang bakal kembali ke sana. Namanya orang berantau, bawa apa sih banyak-banyak, nggak usah kan?
Anda akan kembali ke kampung halaman Anda. Yang Anda bawa kan cuma yang seperlunya di sana aja kan. Rumah Anda yang di sini kan tidak mungkin Anda bawa ke daerah baru kan. Paham? Maka yang Anda bawa seperlunya aja saja bukan? Anda bawa yang penting-penting bukan? Dan Anda tahu akhirat itu amal saleh yang paling penting bukan? Atau jadilah kamu seperti orang yang menyeberang jalan. Maka itu lama atau singkat? Kekenyangan yang lama kan? Matanya melotot. Seperti itulah dunia kata Rasulullah. Maka seperti orang yang menyeberang jalan. Singkat gak? Seperti itulah mari kita zuhud terhadap dunia. Jadi jangan kita kena penyakit neokarun. Jujur aja, kalau antum lihat orang kaya ngiler enggak? Ya cepat jawab ngiler kan? Yes. Ngiler enggak? Jujur aja, lu pengen gak sih ketika lihat orang kaya buset gitu kan? Ini penyakit neokarun sebenarnya. Lihat surah 28 ayat 79 dan mari kita kalahkan dengan ayat 80-nya. Fakharaja ala qaulihi fi zinatih. Ketika Qarun keluar dengan seluruh kekayaannya, orang-orang yang cinta kepada dunia berkata, aduhai, sekiranya aku miliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Jujur, kalau antum lihat orang punya Mercy, jujur aja, pernah ingin nggak? Ingin kan? Tampan-tampan mati begini nggak ingin terlalu tahu. Yang ngomong aja matre. Paham? Kenapa? Hebat pisan atau si karunnya. Orang-orang yang zuhud kepada dunia apa di ayat 80? Celakalah kalian wahai hamba dunia, bahwa pahala yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang zuhud selalu yakin harta dan anak-anak tidak pernah mendekatkan dan membahagiakan kita di akhirat. Lihat surat 34 ayat 37. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta dan anak-anak kalian dunia tadi sedikit pun tidak mendekatkan kalian kepada Allah. Yang dekat kepada Allah adalah orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Dan orang beriman, orang beramal saleh yang telah mendapatkan ghufran, mendapatkan kabar-kabar di surganya Allah adalah mereka yang menggunakan dunia itu sekedarnya saja. Kalau kenapa? Bukankah Ramadan mengajarkan kita zuhud terhadap dunia, bukan? Anda cari harta, insya Allah halal kelihatan. Wajah antum ini orang yang takut kepada Allah kelihatan. Karena disumpah untuk itu. Tetapi berani nggak makan siang-siang harta halal antum? Bulan Ramadan, berani nggak? Berani nggak bilang, Allah ini kan gue cari halal, makan aja. Kira-kira dicekik nggak batangnya? Artinya apa? Yang halal saja, ya, tidak boleh Anda makan. Allah melatih kita untuk zuhud, bukan? Punya istri sah, 4 lagi istrinya. Berapa istri antum? Istri antum berapa coba? 1, 2, 3, 4? Baru 1. Ada rencana tambah? Gak apa-apa. Ada kata kalau dimasukin ke bini lihat juga tidak apa-apa. Kenapa? Tanyakan pada binimu, kamu yakin semua isi Quran? Yakin. Yakin surat 4 ayat 3 juga. Ya, soal dia mengizinkan kan perkara lain gitu. Bahwa kodratnya kan katanya harus mengikuti kodrat gitu ya. Laki-laki dihalalkan Allah 4. Halal loh. Tapi boleh nggak berhubungan di siang hari? Dihalalkan hanya malam hari, bukan? Menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kita agar mengatur pola hidup. Jangan sampai racun-racun dunia itu kemudian merusak jiwa kita. Bisa difahami anak-anak? Nanti pertemuan Ramadan baru saya bahas yang kedua dan ketiga ya. Nah, sekedar prolognya aja, hari ini gak nanya. Biasa kalau Anda mau membakar dosa, lemak, kolesterol, biasa Anda lakukan banyak hal ya. Pertama harus olahraga, bukan? Yang kedua harus minum suplemen, bukan? Nah, dosa juga sama. Pertama Anda harus olahraga, artinya memperbanyak amal saleh, bukan? Sebab kata Allah dalam surah 11, jadi kalau
Ramadan bulan bakar dosa bukan? Bakar lemak bukan? Bakar detoksinasi bukan? Racun-racun dikeluarkan. Biasa kalau Anda melakukan pembakaran lemak biasa apa? Jogging. Nabi jogging juga. Bergerak. Nah, tambah di surat 11 ayat 114 apa kata Allah di tengah ayat itu? Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan kita. Dan Anda tahu namanya amal mesti gerak bukan? Kalau Anda gemuk, dokter bilang Bapak naik tangga turun 70 kali ikut dia Pak. Tapi kalau sholat 11 rakaat susah ya. Coba lihat, Nabi itu ya, atau hadis yang lain. Kata Nabi, khamsun salawat, sholat 5 waktu. Al-Jum'at ila Jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, kafaratun bainahun, menjadi peletur dosa di antara keduanya bukan? Berarti gerak harus banyak ya. Banyak melakukan gerak-gerak amal saling olahraga ya. Nah, olahraga. Kemudian banyak sekali, apalagi hadits dari Utsman bin Affan, siapa yang menyempurnakan wudhunya seperti wudhuku, betul? Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa dari tubuhnya, termasuk dari celah-celah kukunya bukan? Paham? Bayangin, Nabi itu punya dosa kan? Nabi itu gak punya kolesterol, gak punya lemak, karena Allah bilang ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Berarti Nabi gak ada racun dalam di tubuhnya, tapi Nabi malam-malam olahraga sampai apa? Kakinya bengkak. Rakaat pertama baca 5 juz. Ente baru 5 ayat saja sudah kepanasan. Nabi kalau sholat malam itu olahraga tadi kan? Pembakar lemak bukan? Rakaat pertama Nabi baca surat Al-Baqarah. Kemudian sesudah itu surat An-Nisa. Sempurna surah 2 itu. Kemudian surat Al-Imran. Betul? Padahal tak punya dosa loh. Gak punya dosa, tapi beliau tetap berolahraga. Kalau tadi ilustrasi dengan lemak dunia tadi, ya, betul? Sementara saya bayangkan kolesterol saya, antum apalagi saya di atas 2000 kali ya, betul? Ini racun dalam tubuh, wallahu a'lam gak terhingga, ya. Tapi dia lebih rela bangun untuk nonton bola Piala Dunia daripada sholat malam, gitu. Ya, udah gitu. Jadi saya bilang, kalau misalnya kata hadis, orang tidur itu kan kalau tidak bangun dikencingin siapa? Orang yang bangun untuk nonton Piala Dunia tidak sholat diberakin setan. Coba lihat, dia semangat sekali. Coba lihat. Saya tidak pernah nonton, membayangkan aja karena dengar suara orang teriak, gitu kan? Begitu jagoannya salah, bego gitu kan? Apa kata setan? Lu yang bego tahu. Dia itu dibayar biarpun salah makan. Lu bangun, Allah turun di langit dunia, tapi kamu sia-siakan. Yang bego lu tahu. Jangan marah ya. Kalau Anda tersinggung itu urusan lu. Betul kan? Nanti kalau misalnya jagoannya masuk gol, dia gembira. Kata Allah tambah bego lagi loh. Semakin dia gol bayarannya bonusnya banyak. Itu bonus lu apa? Dosa banyak, bukannya olahraga malam-malam untuk meletur ke racunnya, malah teriak-teriak lagi, kayak orang gila pula teriaknya. Ya? Apa kata setan yang malam-malam? Iblis adalah kita. Tapi kalau bukan iblis, ya, iblis adalah kita. Paham? Itu tagline-nya setan anak buah iblis tadi. Iblis adalah kita. Lanjutkan, bersama kita bisa. Untuk masyarakat yang lebih hebat katanya. Hebat kata Allah maksudnya. Nah, Fir'aun kan masyarakat hebat bukan? Qarun itu kan orang hebat menurut kita kan? Nah, saking hebatnya masuk neraka pula kan? Nah, jadi lanjutkan kata setan. Iblis adalah kita untuk neraka yang lebih hebat. Paham ya? Nah, jadi segera kita lakukan itu. Yang kedua apa? Biasa orang membakar lemak itu dengan minum obat umpamanya. Tentu yang kedua taubat, istighfar dan taubat ya. Paham?
Ya, surat 11 Allah ulang banyak kali. Surat ayat 3, surat Hud ya, ayat 52, kemudian ayat 90. Selalu Allah gunakan kalimat apa? Ya, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Artinya kamu mohon kepada Allah agar diampuni. Bertaubatlah, taubatnya apa? Kamu bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. Paham? Jadi kamu membakar lemakmu, tetapi menahan diri untuk tidak makan yang berlemak, bukan? Paham? Bakar lemak, tapi masih makan lemak juga. Itu namanya sampai mau, bukan? Paham? Maka lakukan dua hal tadi, ya. Membakarnya sekaligus bertekad untuk tidak memakan yang mendatangkan racun lagi. Itu namanya taubat namanya. Dan apa kata Nabi? Saya sehari bertaubat tidak kurang dari 70 kali. Gak punya lemak, coba taubatnya banyak sekali. Sementara saya sama antum, wallahu a'lam dosanya, belagu lagi. Itu namanya BB, bodoh belagu namanya. Baik, pas jam 1 ya. Cukup. Nanti bagian yang ketiga saya jelaskan karena panjang ceritanya hidup sehat. Ya, bagaimana hidup sehat menurut Quran ya? Bagaimana caranya? Nanti bulan Juli kita ketemu lagi. Belum pulang kampung kan? Belum, insya Allah. Lanjutan bagian dari yang kedua, yaitu yang ketiga itu apa? Hidup bersih. Bagaimana pola hidup bersih menurut agama? Pertama adalah bersih diri, yang kedua bersih lingkungan. Bagaimana caranya? Boleh kemana-mana. Bulan depan balik lagi insya Allah. Lagi yang cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.